izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Karena variansi bahan dan tenaga kerja biasanya ditutup ke harga pokok penjualan. Itu alasannya kenapa HPP-nya dikredit. Karena variansi tenaga kerja Ditutup gimana? ke harga pokok penjualan. Ditutup ke harga pokok penjualan. Maksudnya jurnal penutupnya di harga pokok penjualan gitu. Ditutup tuh maksudnya gimana? Yang itu bukan tadi ada varian bahan baku yang digunakan itu ditutup di debitnya, yang di kreditnya harga pokok penjualan. Nah, alasannya itu karena variansi bahan baku ditutup ke harga pokok penjualan. Oke, kalau ini kenapa dia di posisi debit HPP-nya? Harga pokok jasanya atau harga pokok penjualannya? HPP kalau disandingkan dengan bahan baku, dia terletak di sisi kredit. Oke, kalau alasannya Alvina tadi karena dia ditutup di akun HPP. Tapi sekarang kalau dia disandingkan dengan varian tarif tenaga kerja atau efisiensi tenaga kerja, dia letaknya di debit. Itu gimana? Oke, kalau Alvina masih bingung juga, sekarang saya ke Andina. Andina juga pekerjaannya saya lihat bagus. Bisa minta tolong kelompok penyaji untuk menjelaskan kenapa itu HPP-nya bisa di sisi debit. Andina ada? Ada, Bu, sebentar.
biasanya saldo normalnya untuk HPP itu di debit atau kredit toh? Di debit. Debit atau kredit? Halo? Debit atau kredit? Di debit. Oke. Di debit, ayo kok menghentikan cipta? Berkaitan dengan jasa atau produksi atau hanya biaya tak langsung saja atau keseluruhan yang dihitung di dalam HPP itu apa aja sih? Ayo, akpi, fakta biayanya. Izin menjawab, Miss, ingat saya untuk harga pokok itu mencakup keseluruhan dari bahan. Oke. Baik bahan baku, baik tenaga kerja, kan gitu kan? Berarti di dalam HPP itu sendiri sebenarnya ada perhitungan tenaga kerja dan ada perhitungan bahan baku juga. Nah, kemudian HPP itu sendiri saldo normalnya di debit, itu udah benar. Yang saya tanyakan di sini kan ini logikanya gimana kalian bisa meletakkan begini, kan gitu. Tadi karena HPP, tadi Alvina menjelaskan dia HPP bisa di sisi kredit karena dia bahan baku itu
akun bahan baku ditutup di akun HPP gitu kan. Kalau untuk tenaga kerja ini sendiri bagaimana? HPP itu sebenarnya kan kaitannya sama laba bersih atau laba kotor. Pendapatan, kalau di laporan laba rugi itu, nanti kan pada akhirnya HPP itu menambah atau mengurangi. Ya, betul sekali, mengurangi, pada akhirnya nantinya akan menghasilkan laba kotor, gitu kan. Nah, komponen dari HPP itu sendiri ada tenaga kerja, ada bahan baku juga. Jadi mohon maaf izin menjawab, mungkin yang ini juga untuk menutup akun variansi tarif tenaga kerja dan variansi efisiensi tenaga kerja. Kenapa? Untuk menutup akun variansi tarif tenaga kerja dan menutup akun variansi efisiensi tenaga kerja. Letaknya bisa di debit. Kalau menutup akun varian bahan baku, dia di kredit gitu. Iya Bu, kemungkinan seperti itu. Oke, ada jawaban lainnya mungkin? Izin menjawab Bu. Kalau penjalat bahan baku itu tempatnya di kredit, itu karena bahan bakunya itu menguntungkan, maka dicatat di kredit. Selisih bahan bakunya menguntungkan. Iya Bu. Nah, ini ada yang menguntungkan, ada yang itu kok. Kalau ini di buku itu ada.
izin menjawab lagi Bu Elmi, karena hanya jam standar dan tarif standar yang digunakan untuk membebankan biaya pada barang dalam proses. Jadi itu tempatnya di kredit. Bisa diulangi, Alvina? Karena hanya cuma jam standar dan tarif standar yang digunakan untuk membebankan biaya pada barang dalam proses. Maka dari itu, variansi tarif tenaga kerjanya bertempat di kredit. Varian tarif tenaga kerjanya. Enggak, yang saya tanyakan kan HPP-nya toh Mbak. Iya, kuncinya ada di kalimat itu. Saya tahu itu ada di buku. Coba dicermati lagi. Oh, nggak mati dong. Di buku itu ada keterangan pro rata nggak sih? Ada Bu. Ya, kalimat pro rata itu sebenarnya artinya pro rata itu apa? Masih ditunggu. Disamaratakan. Gaji pro rata itu adalah gaji yang diberikannya berdasarkan jumlah hari
tenaga kerja langsung itu masuk atau jumlah produksi tenaga kerja langsung yang dihasilkan oleh tenaga kerja langsung. Di sini kaitannya dengan tarif dan efisiensi tenaga kerja. Tentu erat dengan, makanya di buku itu disebut dengan prorata. Nah, sebenarnya kuncinya itu ada di keterkaitan antara prorata tersebut, bahasa di buku itu, prorata tersebut dengan HPP. Itu jawab. Mungkin yang Silakan. HPP-nya itu kan harus jumlahnya sama dengan yang tenaga kerja. Jadi yang tenaga kerjanya itu yang efisiensi atau LIC-nya kurang dengan LRP. Jadi intinya harus sama dengan HPP. Jadi penempatannya HPP dan LRP pada LIC agar jumlahnya sama. Itu seperti itu. Bentar, Mbak. Saya belum jelas. Bentar, saya tak pakai headset dulu ya. Boleh diulangi lagi gimana tadi? Karena tadi harus prorata, jadi antara HPP dan tenaga kerjanya itu bulannya harus sama. Di situ harga pokoknya 20.350 dibetes. Jadi untuk biar beres itu untuk variasi efisiensi tenaga kerjanya di kredit dikurang dengan variasi tarif tenaga kerja yang ada di debit. Itu seperti itu. Yang lainnya paham yang dimaksud Arita? Mohon maaf suaranya Bu Elmi tidak keluar. Oke. Sekarang udah keluar belum suara saya? Sudah. Oke. Yang lainnya paham yang dimaksud dengan Tarisa? Paham, Bu. Nadia paham? Oke. Lainnya kelompok penyaji? Paham, Bu. Oke. Jadi begitu ya.
Ini jawabannya rata-rata sudah benar, tapi kenapa pada saat saya tanya alasannya pada bingung semua ya? Harusnya kemarin pada saat kalian mengerjakan itu sambil memikirkan gitu. Oke, ini kalau perhitungan variannya tadi benar, nilainya 5. Jurnalnya benar, nilainya 5. Kalau salah jurnalnya, kembali kayak tadi, berarti otomatis jurnalnya salah, nilainya dikurangi 5 poin ya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, hitunglah variasi overhead variabel dan tetap. Siapkan jurnal untuk mencatat aktivitas overhead semua varian tutup ke harga pokok penjualan jasa. Perhitungannya sebagai berikut. Variasi overhead variabel dan tetap. Untuk variasi overhead variabel, yang pertama variasi pengeluaran overhead pabrik. Rumusnya aktual variable overhead rate dikurangi standar variable overhead rate dikali aktual hour. Aktual variable overhead rate sebesar $1.215.000 dikurangi $40 dikali 36.500. Untuk $40 itu didapatkan dari biaya overhead variabel yang dianggarkan sebesar $960 dibagi dengan penggunaan yaitu 24.000 jam perawatan yang diharapkan. Kemudian $1.215.000 dikurangi $1.460.000, hasilnya $245.000 F. Selanjutnya, yang kedua, variasi efisiensi overhead pabrik. Rumusnya SVOR atau standar variable overhead rate dikali standar hour dikurangi SVOR dikali actual hour. $40 dikali 35.000 dikurangi $40 dikali 36.500. Nah, hasilkan hasil $1.400.000 dikurangi $1.460.000, hasilnya $60.000. Yang kedua, untuk variasi overhead tetap. Pertama, variasi pengeluaran overhead tetap. Rumusnya aktual fixed overhead dikurangi standar fixed overhead sebesar $700.000 dikurangi $720.000, hasilnya minus $20.000 F. Kemudian variasi volume overhead tetap. Rumusnya standar fixed overhead. Standar fixed overhead dikurangi overhead tetap yang dibebankan, yaitu $720.000 dikurangi $30 dikali 35.000 jam yang merupakan overhead tetap yang dibebankan, sehingga $720.000 dikurangi $1.050.000 serupa $330.000 F. Selanjutnya, mohon maaf untuk sebelumnya tadi perhitungan varian tadi set itu favorable tapi minus. Ada dua yang B itu yang varian pengeluaran overhead tetap itu dia minus tapi favorable. Kenapa bisa begitu? Yang B itu variasi pengeluaran overhead tetap minus tapi favorable karena standar fixed overhead-nya lebih besar daripada aktual fixed overhead. Oke. Selanjutnya. Kemudian nomor 5, anggaplah Anda hanya mengetahui total bahan baku langsung yang digunakan untuk kedua jenis pasien dan total jam perawatan langsung untuk kedua periode. Dapatkah Anda menghitung total variansi penggunaan bahan baku dan efisiensi tenaga kerja? Menurut kelompok kami dapat. Dengan perhitungannya, yang pertama MUV atau material usage variable yaitu $172.000, yaitu aktual quantity dikurangi $28.000 yaitu dari
actual quantity dikurangi 8 jam dikali 8 pound dikali 3.500 menghasilkan 144.000 dolar. Kemudian dari yang actual quantity dikurangi 144.000 dolar yaitu 28.000 dolar. Kemudian untuk 140.000 itu didapatkan dari 20 pound dikali 7.000 sama dengan 32.000. Kemudian actual quantity yaitu 172.000 dikurangi 32.000 mendapatkan hasil 140.000 dolar. Kemudian dari itu dikalikan dengan 10 dolar menghasilkan 40.000 dolar. Kemudian untuk rumus LEV atau Labor Efficiency Variance yaitu 36.500 dikurangi 35.000 kemudian dikali 16 dolar menghasilkan 24.000 dolar. Yang nomor 4 tadi nggak ada jurnalnya toh? Yang nomor 4 tadi dari kelompok kami mohon maaf belum ada jurnalnya Bu, karena di buku kemarin tidak ada dan ketika mencari referensi juga belum ditemukan. Oke, mungkin bisa dibantu dari kelompok lainnya ya. Yang coba saya lihat dulu kerjaannya. Kelompok lain. Oke, Anessa udah ada jurnalnya, silahkan. Mungkin bisa dibantu kelompok penyaji Anessa. Anessa ada? Iya, Bu. Oke, jurnal nomor 4 gimana, Anessa? Sebentar, Bu. Oke. Untuk jurnalnya, mohon maaf jika salah, itu barang dalam proses pada variabel overhead-nya sebesar 1.400.000. Lalu barang dalam proses pada kontrol Pelan-pelan biar sambil ditulis sama kelompok penyaji. Iya, Bu. Yang pertama itu barang dalam proses pada variabel overhead.
barang dalam proses pada variabel overhead sebesar 1.400.000. Mohon maaf, itu barang dalam proses pada variabel overhead. Jadi barang dalam prosesnya itu di debit, variabel overhead-nya di kredit. Selanjutnya, barang dalam proses pada kontrol overhead tetap. Oke, Anessa, stop sampai sini dulu. Logikanya gimana bisa jurnalnya seperti ini? Satu jurnal dulu sebelum kita melangkah ke jurnal lainnya. Anessa? Bisa dengar suaranya Bu Elmi? Bisa Bu, mohon maaf saya soalnya memakai HP jadi agak kesusahan. Ya, oke, nggak apa-apa. Kan Anessa ngerjakan sendiri kan kemarin itu. Nah, yang saya tanyakan, Anessa gimana bisa barang dalam proses itu di sisi debit, kemudian variabel overhead-nya kredit. Logika berpikirnya gimana, Anessa? Saya sudah tidak menanyakan jurnal lainnya lagi. Saya stop sampai sini aja. Saya pengen tanya, Anessa logikanya gimana kok bisa jurnalnya begini? Itu didapatnya dari 1.400.000. Sebentar Bu. Ya, boleh dimulai dari jelasin 1.400.000-nya dari mana, terus kenapa bisa barang dalam prosesnya di debit, variabel over kredit. Untuk 1.400.000-nya itu didapat dari sebelumnya 40 dikali 36.500 itu menghasilkan 1.460 dari penjelasan yang sebelumnya, lalu dikurangi 60.000. Oke, terus barang dalam prosesnya kenapa bisa di debit?
Karena itu akun normalnya memang di debit. Saldo normalnya di debit. Contohnya di buku ada? Oke. Kalau begini, belajar lagi dulu wes. Logika berpikir jurnalnya gimana? Saya pikir kerjaannya udah bagus. Jadi kan harusnya bisa menjelaskan ya. Dasarnya kalaupun nggak dari buku juga nggak apa-apa. Yang penting kalian punya dasar. Jadi nggak ngasal. Saya beri kesempatan lagi minggu depan untuk membahas hal yang sama. Kita sampai sini ya. Masih sampai nomor 1. Jurnal untuk nomor 4 ya ini ya. Poin keempat. Oke. Kita bahas lagi minggu depan. Semuanya belajar dulu. Ini dasar jurnalnya gimana dia bisa didebit, gimana dia bisa dikredit. Tolong semuanya belajar, nggak cuma kelompok penyaji aja, ya. Oke, dibaca lagi bukunya, karena sebenarnya clue-nya semuanya sudah ada di buku, tinggal kalian mencermatinya bagaimana. Cara mencermatinya bagaimana sudah saya berikan petunjuk tadi untuk soal sebelumnya. Jadi setiap kalimat di buku itu tolong dicermati dengan baik, dicari tahu, ya. Jadi nggak ngasal. Saya tahu kalian jawabannya pada benar semua, tapi saya nggak cukup memberi kalian nilai 100 benar semua dan kalian nggak tahu itu dasarnya dari mana. Jadi tolong dibaca lagi bukunya. Minggu depan saya harap sudah tidak ada yang kebingungan lagi kalau saya tanya ini kenapa debit, ini kenapa kredit lagi. Ini kan tadi kalau saya tanya ini kenapa debit, kenapa kredit, kalian baru mencari tahunya hari ini kan. Bukan kemarin kan. Harusnya kan itu kemarin. Pada saat mengerjakan itu. Ini kenapa pada saat saya tanya logika berpikirnya nggak bisa, padahal kalian jawabannya benar semua. Kan lucu. Ya toh? Belajar lagi minggu depan. Kelompok penyaji, kelompok 4 masih bertugas untuk menjelaskan ini. Dan semua audiens. Saya sekian untuk hari ini. Kita belum selesai ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.